Izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kamila Tasnim, nomor presensi 20. Saya Karina Putri Absari Anwar, nomor presensi 6. Saya Latma Fitasari, nomor presensi 21. Saya Erna Nanda Pratiwi, nomor presensi 10. Saya Mas Larissa Widya Esmoyo, nomor presensi 27. Dan saya Rafael Salim Mansyah, nomor presensi 30. Adapun latar belakang dalam proses penelitian kali ini, yaitu adanya fenomena laut yang sangat menarik, yaitu terdapat dua lautan yang bertemu tapi tidak bersatu. Nah, menurut ilmu fisika, faktor tersebut dapat dipengaruhi karena adanya perbedaan salinitas, lalu ada kerapatan air, dan perbedaan warna air. Fenomena tersebut dapat ditentukan dengan Al-Quran. Sebelum fenomena tersebut ditemukan, Al-Quran sudah menjelaskan. Nah, oleh karena itu, pembuatan karya ini digunakan sebagai bentuk pemasaran agar dapat menjelaskan fenomena tersebut. Lalu ada rumusan masalah dan tujuan. Pada rumusan masalah, poin pertama, apakah definisi dari fenomena air laut di Selat Gibraltar dalam ilmu fisika dan agama Islam? Lalu poin kedua, apakah faktor penyebab terjadinya fenomena air laut di Selat Gibraltar? Lalu pada poin ketiga, bagaimanakah proses terjadinya fenomena air laut di Selat Gibraltar? Lalu ada pun tujuannya, yaitu yang pertama, mengetahui definisi dari fenomena air laut di Selat Gibraltar dalam ilmu fisika dan agama Islam. Lalu pada poin kedua, mengetahui faktor penyebab terjadinya fenomena air laut di Selat Gibraltar. Pada poin ketiga dan poin yang terakhir, mengetahui proses terjadinya fenomena air laut di Selat Gibraltar. Oke, pada bab pembahasan kita akan membahas mengenai fenomena yang terjadi di Selat Gibraltar. Fenomena yang terjadi di Selat Gibraltar dikarenakan oleh dua lautan yang seharusnya bertemu namun tidak bercampur. Dalam hal ini, laut antara Mediterania dan juga Laut Pasifik yang seharusnya bertemu namun tidak mencampur. Nah, hal ini itu disebabkan karena fenomena halocline. Fenomena halocline ini terjadi karena perbedaan salinitas dan juga tegangan air. Fenomena yang terjadi pada Selat Gibraltar merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tercantum pada Quran Surat Ar-Rahman ayat 19 sampai dengan 20 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yartaqiyan. Yang artinya dia membiarkan dua laut yang mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran Surat Ar-Rahman ayat 19 sampai dengan 20. Selanjutnya, fenomena. Fenomena yang berasal dari bahasa Yunani adalah kainestai, yang artinya meninggikan, memunculkan, dan menunjukkan diri. Menurut KBBI, fenomena adalah hal-hal yang dapat dijelaskan oleh panca indera. Selanjutnya, air. Menurut KBBI, air adalah cairan yang tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak berbau. Dalam kehidupan sehari-hari, yang membutuhkan air adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Secara kimiawi, air mengandung hidrogen dan oksigen. Selanjutnya, Selat Gibraltar. Apa sih Selat Gibraltar itu? Selat Gibraltar adalah selat yang menghubungkan benua Afrika dan Spanyol. Selat Gibraltar membatasi wilayah dari sisi utara yaitu Spanyol dan Gibraltar. Pada sisi selatan yaitu Maroko dan Ceuta. Di dalam selat tersebut ada beberapa pulau seperti Pulau Perejil yang diklaim oleh Spanyol dan Maroko. Yang selanjutnya adalah salinitas. Salinitas adalah tingkat keasinan atau kadar garam yang terlarut di dalam air. Tinggi dan rendahnya salinitas dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu besar kecilnya penguapan, tinggi rendahnya air hujan, sedikit banyaknya sungai yang berakhir di lautan, dan ada tidaknya gletser yang mencair di wilayah tertentu. Gletser adalah bongkahan es raksasa yang merupakan akumulasi endapan salju yang membatu dalam kurun waktu yang lama. Selanjutnya yaitu perbedaan warna.
Dalam ilmu warna, perbedaan warna atau jarak warna adalah pemisah antara dua warna. Matriks ini memungkinkan pemeriksaan kuantitatif terhadap suatu gagasan yang sebelumnya hanya dapat dijelaskan dengan kata sifat. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kecepatan air. Jadi kecepatan air laut adalah massa air laut per satuan volume, di mana kecepatan air ini disebabkan oleh salinitas dan suhu. Semakin tinggi salinitas dan semakin rendah suhu, maka semakin tinggi kecepatan air laut dan sebaliknya. Rata-rata kecepatan air laut ini di permukaan bumi ialah 1025 cm3. Kecepatan air laut ini berbeda-beda di setiap kedalamannya. Pada kedalaman 200 meter hingga 10 meter di bawah permukaan laut, kecepatan air laut ini secara mendadak meningkat dan biasanya disebut dengan pinocchio. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya fenomena air laut di Selat Gibraltar. Yang pertama yaitu perbedaan salinitas. Jadi perbedaan salinitas ini disebabkan oleh tingkat atau kadar garam yang terlarut di dalam air, sehingga dapat menjadi dinding pemisah antara air yang kadar garamnya tinggi dan kadar garamnya yang rendah. Yang kedua yaitu perbedaan suhu ini juga menjadi faktor penyebab fenomena air laut ini, di mana tinggi dan rendahnya suhu ini ditentukan oleh letak geografis laut, letak kedalaman, dan angin yang mempengaruhinya. Dan yang ketiga ini perbedaan kecepatan air atau densitas ini disebabkan oleh salinitas. Karena adanya densitas ini, maka timbul tegangan permukaan yang mencegah dua lautan bercampur sehingga seolah-olah dipisahkan oleh dinding yang tipis. Yang keempat yaitu perbedaan massa jenis. Dalam ilmu fisika, massa jenis air disebut massa jenis zat air yang karena adanya faktor yaitu penyebabnya salinitas, suhu, dan densitas tersebut, maka terjadilah perbedaan massa jenis di dua lautan tersebut. Dan yang kelima yaitu adanya tegangan permukaan. Adanya tegangan permukaan ini disebabkan oleh perbedaan partikel ion, di mana ion positif dan ion negatif tidak bisa bersatu, namun hanya bisa saling tarik-menarik sehingga menyebabkan pembatas di tengah lautan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses terjadinya fenomena air laut di Selat Gibraltar. Fenomena ini disebabkan oleh adanya halocene. Menurut Wahyu Mita tahun 2023, secara fisika, fenomena tidak bercampurnya kedua air laut salah satunya disebabkan oleh adanya halocene. Halocene adalah perbedaan salinitas yang mencolok pada badan air yang menjadi batas antar perairan. Halocene muncul ketika air samudra atau air lautan itu lebih asin daripada perairan sebelahnya. Munculnya halocene disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, perbedaan suhu, perbedaan salinitas, dan perbedaan densitas. Salinitas yang memiliki kadar garam yang lebih tinggi tidak akan bercampur dengan salinitas yang mengandung garam yang rendah, sehingga menyebabkan batas di antara dua lautan yang berbeda. Yang terakhir adalah kesimpulan. Menurut ilmu sains, proses terjadinya air laut di Selat Gibraltar ini karena fenomena halocene. Ada juga beberapa faktor. Yang pertama, perbedaan jenis, perbedaan suhu, perbedaan salinitas, tegangan permukaan, dan perbedaan kerapatan air yang dimana merupakan bukti bahwa Allah itu ada meskipun bukan bentuk fisiknya. Fenomena tersebut juga dijelaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 19-20. Meskipun manusia dapat mempelajari fenomena tersebut, tetapi manusia adalah makhluk yang terbatas. Dari banyaknya air yang dimiliki oleh bumi tercinta, tentu manusia tidak dapat merubah kodrat air dan tidak dapat menyatu. Hal tersebut menunjukkan bahwa seharusnya kita lebih bersyukur terhadap bumi yang kita miliki. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, perbuatan, tolong dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.